Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan bicara tentang power tools of influence. Tuhan berikan setiap kita sebuah peralatan. Anggaplah ada sebuah kotak. Dan di dalam kotak itu ada segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bisa menginfluence orang. Nah, satu konsep pertama yang kita perlu mengerti begini, bahwa semua orang itu pasti punya influence. Semua orang pasti punya pengaruh dan bisa mempengaruhi orang lain. Kita, orang tua, mempengaruhi anak. Kita mempengaruhi orang di sekeliling kita. Kita mempengaruhi karyawan kita. Bahkan kita mempengaruhi orang yang kita nggak kenal. Contoh, kalau Anda pergi ke satu tempat, ke restoran misalnya, lalu Anda berikan senyuman kepada orang yang ada di sana, kepada waitersnya mungkin, pelayannya, itu bisa berarti sesuatu yang besar buat mereka. Atau kebalikan, Anda datang ke sebuah restoran, lalu Anda marah-marah, Anda maki-maki orang, Anda maki-maki pelayannya. Itu juga akan menginfluence mereka, membuat mereka kehilangan damai sejahtera, membuat mereka kehilangan sukacita, membuat mereka jadi bete, jadi bad mood. Mereka jadi kehilangan hasrat untuk melayani dan segala macamnya. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini pasti punya influence, pasti punya pengaruh buat orang lain. Mau kenal nggak kenal, mau orang dekat atau tidak, semua orang pasti kena influence. Nah, termasuk kita hari ini. Kita ini juga hasil dari influence dari orang lain, dari orang-orang di sekeliling kita. Kita datang kantor, dimarahin bos, wah pulang bisa bad mood. Sampai rumah istri dimarahin, anak dimarahin. Atau kebalikan, di kantor kita dapat bonus, di rumah kita bisa jadi malaikat, ntar. Sukacita, penuh tertawa, dan segala macamnya. Kita hasil dari influence, kita juga menginfluence orang lain. Nah, saya pengen kita belajar hari ini tentang influence ini, Bapak Ibu. Tuhan itu menyuruh, dan menetapkan Anda dan saya untuk menjadi influencer bagi orang lain. Jadi influencer itu bukan masalah selebgram, berapa banyak follower yang kau punya di TikTok, di sosmed, di Instagram, dan segala macam. Bukan itu. Tapi bagaimana kita menggunakan sesuatu yang ada dalam power tools ini untuk menginfluence orang lain. Untuk mengubah orang lain. Nah, kita baca dulu firman Tuhan ya. Saya akan bacakan Alkitab kita dari kitab Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, perhatikan baik-baik. Kamu adalah garam dunia. Yesus menaruh sebuah perumpamaan, menaruh sebuah cerita, kita ini adalah garam dunia. Garam itu influence-nya besar sekali. Garam itu kita tahu, tanpa garam kita makan nggak enak, hambar, semuanya jadi rasanya nggak nikmat. Influence-nya besar sekali, pengaruhnya besar sekali. Nah, kita belajar ya, kenapa dibilang begini? Kamu adalah garam dunia. You are the salt of the earth. Kamu. Akan menarik sekali waktu kita belajar begini, bahwa ternyata Yesus tidak bilang begini. Aku, kata Yesus, dan pengikutku adalah garam dunia. Bukan. Yang garam dunia itu bukan Yesus. Yang garam dunia itu adalah Anda dan saya. Perhatikan konsep ini dulu. Yang jadi garam bukan Yesus, kita. Yang jadi terang bukan Yesus, kita. Ini dulu ngerti. Kadang orang Kristen salah paham, salah entah bagaimana caranya, salah membaca. Seakan-akan Yesus terang dunianya, Yesus garam dunianya. Yesus itu memang terang. Karena dia ngomong, I am the light, the truth and the way. Akulah terang, akulah jalannya. Nah, akulah kebenarannya. Tapi yang disuruh jadi garam dan terang dunia, terang atas dunia ini, kita. Yesus itu memang terang atas segalanya. Kebenaran dan segala macamnya. Tapi yang disuruh jadi terang dunia, Anda dan saya. Artinya apa? Kita ini dipanggil, disuruh untuk menjadi influencer. Untuk menginfluence orang lain. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik. Dan influence ini harus dilakukan dengan tepat supaya mendapatkan hasil yang benar. Coba perhatikan ya. Dia berkata begini, kamu adalah garam dunia.
Garam itu kita semua tahu. Saya nggak akan bahas panjang lebar lagi tentang garam. Oh, garam itu untuk mengawetkan. Garam itu untuk membumbui, untuk menciptakan sebuah rasa dan segala macam. Karena sudah banyak sekali para hamba Tuhan yang menceritakan ini, yang berkhotbah tentang ini. Dan dari kemarin-kemarin juga gereja kita juga sudah banyak membahas tentang garam dan terang dunia ini. Tapi saya akan membahas sekilas saja dulu. Bahwa garam ini memang punya fungsi. Dia menghambat korosi, dia menghambat pembusukan. Makanya untuk mengawetkan ikan, mengawetkan segala macam itu pakai garam. Garam juga dipakai untuk membumbui, jadi menciptakan sebuah rasa atas makanan, membuatnya jadi lebih enak. Tapi ini yang saya mau garis bawahi. Kemampuan garam ini untuk mengawetkan tidak akan bisa terjadi kalau garam ini tidak berkontak, tidak menyentuh daging atau ikan atau benda yang akan diawetkan itu. Kalau saya punya ikan, saya pengen awetkan, kalau garamnya saya taruh di sampingnya, ikan ini nggak akan awet. Garam ini harus menyentuh, bersentuhan dengan ikannya, baru proses pengawetan itu bisa terjadi. Saya punya sup, satu mangkok, lalu garam ditaruh di sampingnya. Tidak akan ada efeknya. Sampai garam itu dimasukin ke dalam sup, baru rasanya keluar. Rasa asinnya, rasa enaknya keluar. Salt, garam, itu harus bersentuhan, harus kontak. Nah, ini satu prinsip penting. Influence is about contact. Influencing, mempengaruhi orang itu harus bersentuhan, harus dekat. Nggak bisa tidak. Kita tidak akan jadi garam yang berguna kalau kita cuma ditaruh di tempat garam, ditaruh di meja, begitu saja. Cuma jadi hiasan. Garam harus bersentuhan. Kita nggak bisa ngerasa nikmatnya garam, enaknya garam, asinnya garam kalau nggak disentuh ke dalam bibir kita atau ke lidah kita. Kalau cuma dilihat nggak kerasa. Harus ada kontaknya. Dari sini dulu baru kita mengerti bahwa konsep influencing ini, konsep kekristenan ini berarti kita bicara masalah memberi hidup. Beda sekali dengan gaya selebgram duniawi. Selebgram tidak akan kontak dengan Anda, dia nggak akan memberi hidup buat Anda. Dia cuma berbekal, follower saya banyak, saya punya nilai jual, saya punya bargaining power, saya bisa mempengaruhi, saya punya pengikut, kamu punya produk apa, bantu jualkan. Itu selebgram. Masalah laku nggak laku terserah, yang penting kan saya cuma bantu doang, saya kan cuma nawarin doang gitu. Tapi beda dengan gaya Kristus. Gaya Kristus, influencer, berarti kita mengubah hidup orang, dan itu berarti kita memberi hidup kita untuk mentransformasi hidup orang itu, yang kita sentuh itu. Nah, berdasarkan konsep ini, influencing is about contact. Berdasarkan itu kita harus tahu begini bahwa hari ini orang di luar sana yang sedang membutuhkan jawaban, membutuhkan Kristus, mereka tidak akan bertanya atau mereka meminta, ayo beritahu aku jawaban, ayo ajar aku. Enggak. Orang hari ini sedang punya konsep begini, don't tell me, just show me. Tunjukkan padaku. Kita bisa ngomong panjang lebar. Oh, Yesus itu baik, Yesus itu kasih, Yesus itu murah hati. Tapi mereka nggak akan peduli kok, percayalah. Hidup orang itu nggak akan berubah karena khotbah kita yang indah. Hidup orang akan berubah waktu sesuatu menyentuh hatinya. Siapa yang akan menyentuh hatinya? Ingat, Yesus bukanlah garam dunia. Yang harus menyentuhnya bukan Yesus, tapi kita. Kita itu representasi Yesus, kita membawa influence, pengaruh dari Kristus kita berikan buat mereka. Jadi hari ini, saya pengen kita belajar bahwa influencing itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar sibuk ngomong kanan kiri, tapi kita show, kita tunjukkan hidup kita. Kita tunjukkan bahwa garamnya itu ada atas hidup kita. Kita ini garam yang sejati. Kita ini mengubah orang lain yang pahit jadi baik. Dari bitter jadi better. Mengubah hidup orang yang luka jadi pulih. Itu kita. Dan it's all about contact. Kerelaan untuk kita memberi hidup. Kerelaan untuk kita memberi hati. Untuk dekat. Bicara dekat, itu berarti kita ngomong tentang waktu,
Kita ngomong tentang pengorbanan, kita bicara tentang bayar harga, rasa nyaman yang dibuang dan segala macam. Saya pribadi, saya ini tipe orang yang I don't like people. Saya nggak suka manusia yang lain. Anda jangan salah paham dengan apa yang saya bicara. Saya bukan benci orang, bukan. Tapi saya nggak suka kumpul sama orang. Saya suka kumpul sendiri, dengan diriku sendiri, atau dengan hewan, atau dengan benda mati. Saya lebih suka. Ini kalau bicara tentang kesukaanku ya, pribadi. Saya nggak suka kumpul rame-rame sama orang, apalagi nggak kenal, ngobrol panjang lebar, basa-basi, saya nggak suka. Tapi, saya dipanggil Tuhan untuk menjadi garam. Mau nggak mau, saya harus pergi. Kadang ke rumah sakit, jenguk orang yang saya nggak kenal bahkan. Doakan mereka, ngobrol, ya namanya basa-basi kan. Mereka cerita, oh Pak saya sakit begini rasanya, begini ini, saya punya masalah begini. Nggak mungkin saya bilang, cup, saya nggak suka denger, saya nggak tahan, saya mau pulang ya, bye-bye. Nggak mungkin. Saya harus duduk di situ, saya harus dengerin, saya harus doakan mereka, beri mereka kekuatan dan segala macamnya. Yang bagi saya, itu sangat menguras energi sekali. Ya kalau Anda mungkin tipe yang berbeda, saya justru senang ketemu orang. Ya itu mudah bagi Anda, tapi bagi saya tidak. Nah, tapi balik lagi. Yang jadi masalah adalah bukan kita suka atau tidak, bukan kita enjoy atau tidak, bukan. Tapi panggilan kita ini dipanggil untuk menjadi garam, untuk memberikan influence bagi orang lain. Dan mau tidak mau, bagian pertama, influencing is about contact, harus memberi hidup. Dan saya percaya di luar sana, saya bukanlah satu-satunya manusia antik yang gak suka kumpul sama orang lain. Pasti banyak orang lain lagi yang mirip-mirip saya. Pasti. Pendeta banyak rasanya juga yang mirip-mirip saya. Gak semua pendeta itu suka ngobrol sama orang. Tapi balik lagi, bukan masalah kesukaan kita, tapi kerelaan kita untuk dekat dengan orang, mendekat, memberi hidup buat orang, memberi waktu kita buat orang, memberi pengalaman kita buat orang, memberikan wisdom yang kita dapat buat orang, pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi yang kita buat dalam hidup kita buat orang, memberi firman itu kepada orang lain supaya hidup mereka berubah. So, influencing itu selalu bicara masalah bayar harga. Influencing itu bukan bicara masalah mengambil keuntungan, taking advantage. Influencer dunia mengambil keuntungan. Anda bayar saya sekian juta, saya akan post produkmu. Kalau bayarannya kurang, ya nggak di-post. Apalagi nggak dibayar, wah malah nggak diurus. Tapi kita tidak. Orang tidak bayar kita. Kita yang keluar dana, kita keluar biaya, kita keluar energi, kita keluar segalanya demi hidup orang itu berubah. Itu jenis influence yang Tuhan sedang taruh dalam hidup kita. Setiap kita, semua orang. Kita ini secara general ya Bapak Ibu. Semua orang itu kan, tadi saya udah bilang, semua orang itu pasti punya influence. Nah, masalahnya influence kita itu membawa kepada kehancuran atau kepada pemulihan. Kalau kita nggak karuan, hidup kita berantakan, ya kita membawa orang lain kepada pengaruh yang buruk. Kalau kita pemabuk, kalau kita penjudi, kalau kita pembohong, ya kita membawa orang lain kepada kehancuran. Jadi, yang mana yang kita mau bawa? Kalau versi Kristus ya jelas. Kita sedang membawa pemulihan buat orang lain. Kita membawa kabar baik buat orang lain. Jadi kita rela memberi hidup, tapi kan nggak cukup. Nggak cuman, ya sudah, aku rela, aku mau beri hidup, aku mau menginfluence orang lain. Tapi kan nggak cukup. Nggak cuman sekedar hati tulus. Ingat baik-baik. Yesus waktu berkata begini, hendaklah kita itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang di lapangan banyak orang Kristen mengartikan, oh kita harus tulus, bodoh-bodoh dikit nggak apa-apa, yang penting tulus. Salah. Harus cerdiknya itu pertama, harus cerdik baru tulus. Kalau nggak cerdik, orang akhirnya ngomong ya tulus aja lah, akhirnya salah semua kita. Cerdik doang nggak tulus, penipu. Jadi harus lengkap, cerdik dan tulus. Jadi kalau kita tulus hati memberi hidup, aku mau memberi hidup, aku mau kontak, aku mau dekat akhirnya dengan orang untuk merubah hidup mereka. Nggak cukup, kita harus punya cerdiknya, knowledge-nya. Apa yang mau dikasih, pengaruh apa yang mau diberikan ini.
Dan ini akan membawa kita kepada prinsip yang kedua. Coba perhatikan baik-baik ayatnya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Perhatikan ya, kalau garamnya tawar, gimana ngasinkannya? Karena garam itu, namanya garam itu ya pasti asin. Kalau nggak asin bukan garam, kan begitu. Jadi yang jadi prioritas, yang jadi pokok masalah adalah garamnya. Kalau garam itu tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. So, prinsip kedua, identity is about identity. Tentang identitas. Siapa kita? Influencing itu bukan bicara masalah what you do. Bukan apa yang kau lakukan, bukan. Tapi what you are. You are the salt of the earth. Kembali dulu ya. Engkau adalah, kita nggak bilang begini, Yesus nggak bilang begini. Kau seharusnya jadi seperti garam. Kau harus rupa mirip-mirip garam. Tidak. Kau adalah, you are the salt of the earth. Kalau garam itu tawar, nggak ada gunanya lagi. Jadi bukan masalah rasanya yang jadi masalah, tapi garamnya, identitasnya. Kita ini garam apa bukan? Kita mau tulus memberi hidup buat orang lain, kita mau memberi pengaruh buat orang lain, kita memberi waktu buat orang lain, berkorban buat orang lain, tapi kalau identitas kita nggak jelas, kita membawa kehancuran buat orang lain. Nah, ini yang jadi problem. Banyak orang, kalau versi saya berkata begini, halfway Christian. Orang separuh Kristen. Ya ngerti firman sih, tapi nggak lakukan firman. Nggak bodoh-bodoh banget, ngerti, dikit-dikit ngerti. Kadang hafal bahkan, hafal ayat. Tapi nggak ngerjain, nggak menghidupi. Bisa ngomongin orang, bisa nasihatin orang, bisa doain orang, tapi dia sendiri berantakan. Dan ini banyak Bapak Ibu, dan ini akan jadi masalah besar. Coba perhatikan, apakah Anda pernah ketemu orang model halfway Christian ini? Atau mungkin Anda kenal, dekat mungkin, atau mungkin kita bahkan jangan-jangan. Orang ini, tipe-tipe halfway Christian itu begini. Ngajarin orang pinter. Wah, kita ini harus jadi suami yang penuh kasih. Mengasihi istri, mengasihi anak. Kita harus jadi anak Tuhan yang memberkati, tapi keluarganya sendiri berantakan. Dia ngajarin orang, oh kita harus menabur supaya kita diberkati. Kita harus banyak memberi supaya hidup kita kelimpahan. Tapi dia sendiri kekurangan, utangnya banyak. Dia ngajarin, kita harus mengampuni orang. Kita harus melepaskan kasih buat orang, tapi dia sendiri pahit. Kalau ditanya, loh kamu ngajarinnya begitu, tapi kenapa hidupmu sendiri berantakan? Oh, saya masih dalam proses. Bohong itu. Itu jenis-jenis manusia penipu. Kalau memang hidupmu sendiri belum kelar, hidupmu sendiri belum beres, jangan menginfluence orang lain. Luputnya, walaupun apa yang kau ajarkan betul. Oh, mengampuni betul, menabur betul, mengasihi betul. Tapi kalau kita mengajar sesuatu yang kita bahkan nggak lakukan, itu membuat satu orang jadi pahit sama kita. Kelihatan munafik. Kita yang munafik, yang dicaci Yesusnya. Kristennya, orang Kristen munafik. Padahal enggak, yang munafik dia, enggak semua. Kita membuat orang lah jadi kecewa. Ngomong bisa. Kalau ada pepatah orang Jawa bilang, gajah dibelangkoni. Iso ngomong, iso ngajar, orang iso ngelakoni. Enggak bisa ngejalanin. Cuman ngomong doang, modal ludah. Itu buat apa? Identitasmu harus jelas dulu. Tadi saya bilang, influencing is about contact. Contact itu berarti orang tidak tertarik dengan apa yang kau tahu. Orang tertarik untuk melihat dan menyaksikan apa yang kau punya. Dengan kata lain, saya nggak perlu ngomong panjang lebar, menasehati orang panjang lebar. Kalau orang bisa lihat kebaikan dalam diri saya, mereka ikut Bapak Ibu. Contoh, saya bikin kelas, bagaimana cara cepat menjadi kaya.
30 hari menuju miliuner misalnya. Tapi ternyata orang melihat hutang saya banyak. Siapa yang mau ikut kelas? Apalagi kelasnya harus bayar lagi. Malah nggak ada yang mau ikut. Kalau ada yang ikut, itu bodoh berarti orangnya. Kebalikan. Saya tidak bikin kelas, tapi saya orang kaya raya sukses. Ini kita pisahkan dulu ya, masalah rohani, masalah rendah hati, masalah keberhasilan. Kita pisahkan dulu. Kita bicara masalah prestasi dulu. Secara prestasi pekerjaan saya sukses, penghasilan saya besar. Oke? Kalau saya punya prestasi, saya nggak usah bikin kelas. Saya nggak usah nawarin orang. Mau nggak saya ajarin? Nggak usah. Orang lihat saya, orang lihat prestasi saya, orang datang kok. Pak, ajarin dong. Kok bisa kerja dapat sukses, dapat hasil sebegitu? Dari mana? Gimana? Ajarin dong. Itu namanya influence. Kalau kita tidak punya hasilnya, tapi berusaha ngajar orang, narik orang, itu scammer, penipu itu. Loh, kita aja nggak bisa kok. Jadi identitasnya harus jelas. Satu, memang perhatikan ya. Identity is about contact. Harus dekat. Tapi dekat saja nggak cukup. Harus punya knowledge-nya. Identity is about influencing is about identity. Identitas kita. Kita ini siapa? Apa yang ada dalam pikiran kita? Pikiran kita ini dikuasai oleh siapa? Hati kita dikuasai oleh siapa? Kalau hati kita dikuasai, pikiran kita dikuasai oleh keserakahan, dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh mata uang, dengan duit keserakahan, ya rusak. Otak kita kriminal nanti. Pikiran kita cuma bagaimana caranya mendapatkan uang dari si A, si B, si C. Kita nggak peduli nasib orang bagaimana. Kita nggak peduli efeknya ke mereka bagaimana. Kita cuma peduli saya dapatnya bagaimana. Saya dapatnya apa, berapa banyak. Itu jahat sekali. And that's not the kind of influence that Jesus want. Itu bukan jenis influence yang diinginkan oleh Tuhan kita. Jadi identitasnya harus jelas. Jangan separuh-separuh. Dan ini yang bahaya. Orang halfway Kristen ini bahaya sekali. Ngerti firman enggak, tapi dibilang enggak juga ngerti dikit-dikit. Ini repot. Yang sotoy, sok temesok, sok tahu ini susah. Kalau pinter-pinter sekalian, mending. Yang bodoh-bodoh sekali, nggak ngerti apa-apa, bener-bener jiwa baru, mending. Mudah diajar, bisa diarahkan, bisa dikasih tahu. Yang setengah-setengah ini yang susah. Dikasih tahu tadi dia ngotot. Loh, tapi kan bisa begini juga ya. Tapi kan gini ya, tapi kan gitu ya. Repot. Penundukan dirinya nggak ada. Merasa tahu, tapi nggak tahu. Ini susah, Bapak. Dan saya tidak mau pusing dengan orang yang seperti itu hari ini. Saya mau pusing hari ini, ayo kita berjuang sama-sama, kita berjalan bersama-sama kepada setiap orang yang kita mau jadi anak Tuhan sungguh-sungguh, menginfluence orang lain dengan benar. Dari mana? Pulihkan dulu diri kita. Jangan jadi halfway Christian. Benerkan dulu. Anda mau ngajar tentang rumah tangga, benerin dulu rumah tanggamu. Anda mau ngajar tentang parenting, benerin dulu anakmu. Kau mau ngajar tentang bisnis, benerin dulu pekerjaanmu. Kau mau mengajar tentang kasih, ampuni dulu musuhmu. Kalau berhasil, kau mampu menang, berbuah. Nah, influence. Orang akan berkata, Pak, ajarkan aku. Orang nggak akan nanya, wah Pak, coba ceritakan pengalamanmu. Nggak bakal. Orang nggak tertarik dengan apa yang kau tahu. Orang tertarik dengan apa yang kau punya. So, don't tell them, show them. Tunjukkan pada mereka apa yang benar. Nah, masalahnya ini, bagaimana caranya kita membuat identitas kita itu benar? Bangun hubungan dong. Doa, baca firman. Saya bacakan satu ayat ya Bapak Ibu ya. Wahyu pasal 3 ayat 16. Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi suam-suam, yang dimuntahkan tuh yang suam-suam, bukan yang dingin. Bukan yang panas. Panas itu anggap aja yang on fire rohani. Dingin anggap aja yang jahat. Yang jahat nggak dibuang, yang rohani nggak dibuang, yang setengah-setengah ini, halfway ini loh yang dibuang. Ini yang bahaya. Jadi kalau Anda mau baik-baik sekalian, mau jahat-jahat sekalian, Miss. Tanggung. Mau pinter-pinter sekalian, mau bodoh-bodoh sekalian. Nggak nanggung-nanggung. Yang bahaya, yang di tengah.
Dia sendiri nggak bisa ngubah hidup, dia sendiri berantakan, tapi membawa orang lain menuju kehancuran yang sama. Dibeneri loh identitasnya. Dibeneri dulu. Kita sepanjang tahun ini kita bicara masalah identitas. This is the year of identity. Identitas kita apa? Harusnya identitas sebagai anak Tuhan harusnya jelas. Kalau kau ingin menginfluence keluargamu, orang tuamu, anakmu, teman kerjamu, bisnismu, karyawanmu, start from yourself. Baca firman, berdoa, benerin hubunganmu dengan Tuhan. Influencing, pengaruh, itu starting point-nya selalu dimulai dari relationship. Bagian pertama tadi saya bilang, influencing is about contact. Influencing, contact ini kan relationship. Influencing is always start with relationship, contact. Nah, relationship-nya dengan siapa? Tuhan dulu. Beneri hidupmu dulu. Hari ini ada banyak, saya kemarin baru saja ketemu. Ada satu orang, hamba Tuhan, tidak menikah. Tapi dia bikin seminar tentang pernikahan. Ya kan lucu Bapak. Lalu dia ngajar, sebagai istri, kita harus tunduk kepada suami. Lah dia sendiri saja nggak punya suami. Dia nggak tahu bagaimana rasanya kalau suaminya tiba-tiba lagi error, ngamuk-ngamuk di rumah nggak jelas. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu rasanya kalau suaminya terus nyeleneh, main judi, main perempuan. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu rasanya kalau dia digebukin KDRT di rumah. Nggak ngerti. Tapi gampang. Kasih, taat. Ngomong mah gampang. Dan saya percaya itu bukan jenis identity yang benar. Karena dia sendiri nggak tahu kok. Kecuali dia sudah menikah, pasti kan harusnya kan begitu. Dan dia berhasil melewati jatuh bangun, melewati segala macam pergumulan, berhasil. Nah, itu berbobot, hebat. Ada lagi satu orang, dia bikin seminar juga tentang parenting. Ngajar, wah pengajarannya bagus. Dia tampilkan survei orang, anak kecil yang dibentang itu berapa persen hasilnya begini-begini. Anak kecil yang tumbuh tanpa kehadiran bapak begini-begini. Efek-efek semua dijelaskan panjang lebar dengan berbagai macam jurnal penelitian ditampilkan semua data-data lengkap, bagus. Selesai dari acara itu ada tanya jawab lah, diskusi. Lalu ada satu peserta dari seminar itu Bapak Ibu, kan dikasih kesempatan bertanya kan. Dia nanya, "Bu, anak ibu berapa? Umur berapa?" Lalu dia bilang, "Anak saya 1, masih 2 bulan." Lah, Anda tahu apa yang terjadi? Banyak orang yang walk out, keluar dari seminar itu, dari ruangan. Kenapa? Percuma ngomong, percuma dengerin dia. Orang anaknya aja baru 2 bulan. Belum anaknya, jangan lagi anaknya memberontak, jangan lagi anaknya ngelawan. Ngomong aja, jalan aja belum bisa, masih nangis, makan aja belum bisa kok. Walk out. Identitasnya nggak jelas. Jadi saya berdoa hari ini, jelaskan identitasmu. Ingat ya baik-baik, tuh orang tidak peduli dengan apa yang kau tahu. Kita bisa ngarang panjang lebar kok. Kita bisa punya teori panjang lebar. Tapi jangan kau uji coba teorimu pada orang lain. Uji cobalah pada dirimu. Kalau berhasil dan kau punya hasilnya, kau punya buahnya, nah, kontaklah dengan mereka. Dekatlah dengan mereka. Berikan buat mereka. Dan ini akan membuat kita punya pengaruh besar sekali. Influencing is about contact. Influencing is about identity. Jadi kita mau dekat sama orang, kita mau rela hidup buat orang, kita punya knowledge-nya, kita punya pengetahuan yang benar, pengalaman benar, firman yang benar, kebenaran yang benar. Kalau punya, kita beri buat orang lain. Itu loh influencing. Ini rutenya. Dan ini membawa kita kepada konsep yang ketiga. Influencing is about sharing. Alkitab menulis begini Bapak Ibu. Kita kembali ya ke ayat yang tadi, Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 sampai pasal 14 sampai 15, ayat 14 sampai ayat 15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Kamu setelah Yesus bilang kamu adalah garam dunia, sekarang dibilang you are the light of the world. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Apa yang dilakukan oleh terang? Tadi kalau garam itu mengawetkan, garam itu memberi rasa, dan harus konteks supaya itu terjadi. Nah, kalau terang, apa sih yang terang lakukan? Terang itu mengekspos kegelapan. Begitu ada terang, kita baru tahu yang sana gelap. Dia ekspos, dia membongkar. Dan terang itu menyingkapkan semua yang tersembunyi. Yang kita nggak bisa lihat, begitu ada terang, kelihatan semua langsung. Bobrok-bobroknya kelihatan semua langsung. Dan ini berlaku buat kita. Kalau terang Tuhan ada dalam hidup kita dan kita jadi terang, yang bobrok dalam hidup kita kelihatan. Tapi masalahnya banyak orang Kristen mau jadi garam, tapi terangnya ditutupi. Seakan-akan dia manusia paling sempurna, tidak pernah salah. Identitinya nggak jelas. Identitas kita sebagai anak Tuhan harus jelas. Knowledge kita tentang firman harus jelas. Hasilnya harus jelas. Baru kita bisa sharing. Beri buat orang lain. Kita mengekspos kegelapan dalam diri kita. Kita mengekspos semua yang bobrok dalam diri kita. Supaya terbuka, tersingkap, dan dipulihkan. Baru terangnya kita, itu kan terang Tuhan atas kita. Baru kita jadi terang buat orang lain, mengekspos kegelapan dalam diri orang lain, mengekspos kerusakan dalam diri orang lain. Tapi masalahnya banyak orang Kristen tidak mau jadi terang buat orang lain. Tidak mau mengekspos kegelapan orang lain. Tidak mau mengekspos kerusakan orang lain. Mengekspos itu bukan membongkar terus disiar-siarin, diomong-omong, bukan. Tapi menyatakan yang salah, kerusakannya di mana. Dan masalah terbesar orang Kristen ini yang paling sering saya temuin. Saya percaya dalam hidup ini setiap pertemuan itu pasti ada divine connection, ada maksud ilahi, pasti. Saya ketemu dengan si A, si B, si C, pasti ada maksud Tuhan, pasti. Ada orang datang curhat, punya masalah, ketemu dengan saya, pasti ada maksud Tuhan, pasti. Termasuk Anda hari ini. Ada orang yang datang dengan Anda, curhat, masalahnya, pergumulannya, nangis, dan segala macam, pasti ada maksud Tuhan. Tapi masalah yang paling sering terjadi dan paling sering saya lihat adalah orang datang kepada mereka, cerita masalah kepada mereka, curhat masalahnya pada mereka, yang anak Tuhan ya diem. Kenapa? Aduh, aku gak mau kepo lah. Entar dibilang sok tahu, entar dibilang ih sok suci. Nah, kau adalah terang. Tuhan kirim kegelapan datang karena mereka butuh terang, karena mereka butuh jalan. Terus yang terang matiin terang. Jadi kayak center di titik off. Kenapa? Entar kepo, dibilangnya nggak enak entar dipikir saya sok tahu entar dipikir saya sok suci Ini bodoh bener ini. Maaf ya. Ini jenis useless Christian. Anak tuh tapi nggak guna. Yang tadi halfway Christian, ini bahaya penyesat. Yang satunya useless Christian. Justru Tuhan kirim. Loh, kita bukannya jadi pengaruh buat dia supaya dia kembali ke jalan terang, malah kita ikut-ikutan gelap, malah kita terus tutup mata, cuman aduh kasihan. Orang tidak butuh kasihanmu, orang butuh yang kau punya. Berhentilah munafik. Kalau memang gak peduli sama orang, kalau memang Anda tidak mau ngurusi orang, wes gak usah didengerin curhatnya. Langsung bilang, diam, pulanglah, aku gak suka sama kamu, gak mau denger. Aku juga gak peduli sama kamu. Daripada kau jadi biang gosip. Kita gak peduli sama mereka, kita gak mau ngurusi mereka, kita gak mau menaruh hidup, memberi hidup buat mereka, kita gak mau bayar harga buat mereka. Tapi kita mau dengar, gimana ceritanya? Aduh kasihan banget ya. Kamu digebuki suamimu. Aduh jahat banget. Kok tega ya? Diapain? Sakitnya. Itu nyebelin sekali. Dan ini jenis sepatu sandungan yang lain. Orang Kristen yang tidak berguna.
nggak membawa apa-apa, malah korek-korek lukanya orang, demi kepuasan, demi cerita-cerita yang akan nanti di-passing on ke orang lain. Tahu nggak si A digebukin, bonyok loh, benjol semua. Apa gunanya? Kita nggak mau konfrontasi. Kita kan harusnya nanya, kenapa kok digebukin suamimu? Suamimu gila kah? Suamimu darah tinggi kah? Pemarah kah? Kenapa? Masa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kok digebukin sih? Kalau iya, ayo visum, lapor polisi. KDRT itu. Tapi kan dicari tahu kenapa. Kau berbuat apa? Apa kau cerewet? Apa kau nyolot? Apa kau banting barang? Apa kau buat salah? Apa? Bukan kita diem. Terus kita cuman menunjukkan dalam tanda kutip empati, simpati. Aduh kasihan ya, kita tepuk-tepuk, kasihan ya, kasihan ya. Ya udah kita berdoa yuk, Tuhan beri kekuatan supaya dia sanggup bertahan di tengah hujan pukulan. Kau beri dia tenaga huluk supaya dia tetap hidup setelah digampari terus berulang kali. Bukan itu. Benerin dong. Saya nggak suruh Anda, oh kalau begitu besok saya datang ke rumahnya, saya akan konfrontasi dengan suaminya. Nggak usah suaminya dulu lah. Jangan sok hebat lah. Konfrontasilah orang yang datang padamu dulu ini loh. Baru pasangannya nanti. Kalau yang ini dulu udah kelar, kita udah tahu kisahnya, kita tahu kenapa dia digebukin misalnya, kita tahu kenapa dia dianiaya, baru satunya kita urus. Lah ini aja belum beres kok, mau ngurus yang lain. Memberi hidup itu berarti bayar harga. Tadi saya udah bilang, influencing is about contact. Memberi hidup. Enak? Enggak. Capek? Iya pasti. Habis uang, habis tenaga, habis daya, habis segalanya. Tapi waktu orang itu dipulihkan, hidup orang diubahkan, itu tidak ternilai harganya. Jadi ayo berubah. Kalau ada orang yang dikirim Tuhan kepadamu yang bermasalah, itu berarti Tuhan sedang suruh kita untuk ambil bagian dalam menginfluence mereka, mengubah hidup mereka. Influencing is about sharing, memberi apa yang kita tahu, memberi jawaban, memberi kasih, memberi kebenaran, bukan sekedar doa. Ada orang miskin di pinggir jalan, kelaparan mau mati, lalu Anda doakan, bisa apa? Bisa kenyang? Bisa hidup? Enggak, tetap mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau kau memang mengasihi, kau punya iman, jangan doain dia, beliin dia makan dulu, layani dia dulu. Baru kau mau doakan silakan. Bukan doain terus pergi. Action of faith itu penting. Dan saya sungguh-sungguh berdoa hari ini supaya Tuhan beri kita hati yang sadar, hati yang rela ditegur, rela dibentuk, rela untuk diubah. Influencing is about contact. Influencing is about identity. Influencing is about sharing, memberi. Sharing berarti kita melepaskan sesuatu dari diri kita buat mereka. Melepaskan comfort zone kita demi mereka. Dan saya akan rangkum semua ini, tiga-tiga ini, jadi sebuah formula. Formulanya ini, kekuatan ditambah kedekatan, hasilnya impact. Apa itu kekuatan? Kekuatan itu strong salt. Tadi dibilang kau adalah garam dunia. Kita garam yang kuat, kita berserah sama Tuhan, kita punya identitas yang jelas dengan Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita yang bayar harga, kita puasa, kita meraih, kita dapat hikmat, wisdom. Nah itu strong. Itu kekuatan. Wisdom itu ditambah kedekatan, kemauan, kerelaan untuk memberi hidup kontak, kerelaan untuk kita mendekat kepada orang lain,
Sebuah attitude yang berkata, watch me, I'll show you. Nah, itu kedekatan. Kekuatan ditambah kedekatan equal impact. Hasil. Hasilnya, orang berubah, dia akan berjalan ke arah yang kau tunjukkan, Kristus, kepada kebenaran. Pemulihan terjadi, kebaikan terjadi, berkat Tuhan terjadi. Kenapa? Karena mereka berhasil menemukan jalan yang benar. Lewat siapa? Lewat garam dan terang dunia. You and me. We are the salt of the earth. We are the light of the world. Kitalah garam dunia, kitalah terang dunia. Jadi saya berdoa hari ini, kekuatan plus kedekatan equals impact. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan